Shalom, selamat siang semua saudara. Selamat datang di rumah Tuhan pada siang hari ini. Kita akan meneruskan ibadah ini dengan kuasa Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan memperbarui hati kita. Biar kita sama-sama mengalami Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Hati
di dalam surga, Allah yang kekal dan kuasa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah, kami percaya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu sampai saat ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, siang hari ini adalah momentum buat kami, orang-orang percaya anak-anak-Mu, yang bersekutu, yang mau mencari wajah-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau akan mengurapi Pak Pendeta David Laban, pemimpin pujian, pemain musik, multimedia, semua jemaat-Mu yang hadir untuk siang hari ini Tuhan. Kami haus akan firman-Mu, kami mau mencari wajah-Mu, dan kami bersedia Tuhan untuk tekun tetap berdiam diri mendengar suara-Mu. Bapa, kiranya Engkau mengurapi kami satu persatu. Kami berterima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan dari hari Senin sampai saat ini, bahkan yang akan datang. Bapa, kami juga berdoa agar semua anak-anak-Mu yang kalau tidak sempat datang ke gereja ini, mereka bisa melihat melalui Zoom. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir, Engkau memberkati dan memenuhi semua kebutuhan, baik jasmani, rohani, maupun jiwa mereka. Perbaharui kami Tuhan. Kami percaya karena Engkau satu-satunya Allah yang berdiri tegak dan melihat anak-anak-Mu di mana kebutuhan kami. Kami mohon, kami minta Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami satu persatu. Terima kasih Allah Roh Kudus, bekerjalah. Kami siap melayani Engkau dan kami siap untuk memasuki kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Saudara sebelum duduk boleh salam kiri kanan dengan salam yang hangat. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan roh Allah ada di sini. Haleluya. Saudara boleh duduk. Katakan kuasa. Engkau roh Allah ada di sini.
kita juga akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh hambanya. Biarlah kita mau menyanyikan juga sebuah lagu, kalau Dia selalu memelihara hidup kita. Haleluya. Dia baik.
Ya Aba, kami datang menghampiri Engkau kembali ya Tuhan yang Maha Kudus. Dan kami boleh mengenal-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelepas Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Tuhan berkati bila kami saat ini berkumpul, semua bukan karena kebetulan, tetapi karena kasih karunia-Mu lah kami boleh ada sebagaimana ada. Syukur, terlebih bersyukur, dan selalu bersyukur. Kami boleh memuji-muji-Mu, kami boleh menaikkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua yang hadir, maupun ya Tuhan dalam perjalanan, dan khususnya hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kuduslah yang akan menguasai, menerangkan hati kami, mata rohani kami untuk melihat, mengenal, bahkan mengerti daripada firman yang akan disampaikan. Tolong ya Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya di dalam satu nama yang kami cintai, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan kembali, puji Tuhan. Ada satu judul firman Tuhan yang saya kira ya saya belum pernah mendengar lagi. Nah, ini adalah firman Tuhan, 66 kitab apapun isinya, tapi jarang sekali dikhotbahkan yang satu ini. Ya. Dan banyak sekali khotbah-khotbah yang menyalahgunakan ayat-ayat ini. Makanya saya merasa bertanggung jawab untuk menjelaskannya supaya saudara mengerti. Ya, saya juga harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini. Tema dari firman Tuhan ini adalah whosoever shall smite you on the right cheek, turn to him the other also. Hold on. Kalau dalam bahasa singkatnya, turn the other cheek. Cheek apa ya? Ya, saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Matius pasal 5 ayat 38 sampai yang ke-42. Saya nggak tahu kenapa ya, saya terbeban hati itu dari sejak berapa tahun ini ya. Jadi saya ingin sampaikan sesuatu firman Tuhan yang praktikal, yang bisa saya lakukan, yang bisa saudara lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu kalau kita bicara kebenaran firman Tuhan, ada yang tidak suka. Ya, selalu seperti itu. Saya tidak tahu kenapa. Ya, seperti misalkan apologet yang mau menyatakan kebenaran malah dimusuhi, dikata-katain, luar biasa. Ya. Jadi saya ambil dari Matius 5 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah atau berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Berat. Berat nggak? Terasa berat. Mana ada pengikut Kristus yang mau mengaplikasikan hal ini, yang mau menerapkan hal ini? Ini firman Tuhan loh. Tapi hati-hati. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, karena saya dosen ya, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara tuh harus belajar konteksnya. Apa konteks sebelum dan sesudahnya. Jangan mencomot begitu seperti saksi Yehova. Ya, hati-hati. Di sini ada yang pernah dikunjungi saksi Yehova? Ada? Sering saya. Ya, langsung aja bilang,
saya sudah ada pendeta, ya meskipun ganti-ganti ya. Saya sudah ada gereja, ya, makasih, thank you. Udah, nggak usah berdebat, saudara. Percuma berdebat dengan dia orang karena sudah dilatih. Saudara mau bicara firman Tuhan apa, dia ladenin. Tetapi tafsirannya ngawur semua. Oke? Nah, saudara, kita seringkali mengenal pernyataan dalam ayat 39 saja. Kalau melihat berikutnya ya, sekali lagi ayat 39 itu berkata apa? Aku berkata kepada janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba saudara pelan-pelan baca itu. Kenapa? Ya, tapi bukan soal berat ringannya. Pernah saudara ditampar? Pernah? Saya pernah. Ya, terus terang, saya jujur pernah ditampar. Sampai berkelahi, bakal anak itu anak polisi lagi. Ya waktu itu ya. Lalu yang berantem malah emak saya sama emaknya dia. Rame dah. Ya. Jadi ya sudahlah, saya terima kalau memang saya salah seperti itu. Mau nggak saya ditampar lagi? Ya mikir dong saya. Aduh, perihnya luar biasa ditampar sama emaknya itu, saudara. Ditampar sama emaknya. Bukan apa-apa ya, baunya tuh bau ayam. Rupanya dia baru nyalin ayam gitu. Ya mau bikin apalah, mau bikin serlode atau mau ayam kuning, apa saya nggak tahu. Tapi bau sekali. Terus terang, saudara, masih berasa saya. Iya, saya nggak akan pernah lupa. Padahal itu sudah 60 tahun yang lalu. Tapi saya nggak pernah lupa itu ditampar sama dia. Udah meninggal orangnya. Ya, anaknya itu polisi, kapten lagi, seberang rumah. Nah, saudaraku yang kekasih, tidak ada orang yang mau ya memberikan pipi sebelahnya itu untuk ditampar lagi. Nggak ada. Dan aneh, orang yang nampar juga aneh. Kok minta lagi gitu kan, jadi aneh. Nah ini hati-hati ya saudara. Oke, kita baca lagi deh ya. Saya pelan-pelan ya, saya baca ya. Saya pelan-pelan, saudara sadar atau enggak nih? Saya mau tes ya. Melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mana pipi kanan saudara? Jangan di sini dong. Ini kan kiri, kanan. Nah yang nampar tuh gimana nampar saudara? Sadar nggak? Masa begini? Hah, begini? Kena pipi kiri, betul nggak? Kenapa jadi pipi kanan? Saya tuh baru sadar 50 tahun pelayanan, baca Alkitab bolak-balik, iya ya, pipi kanan. Mau juga pipi kiri. Tuhan gimana sih nulisnya? Begitu. Memang orang Yahudi begitu pakai gini. Hah? Kalau sampai begini saudara, dia menghina saudara. Kalau begini, kena ya mungkin kepret kali ya. Tapi kalau sudah begini, kena pipi kanan saudara, itu artinya saudara dihina habis-habisan. Ini saya bicara orang Yahudi ya, saya bukan orang Yahudi meskipun Laban. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan di sini. Ya sudah, kita tinggalkan dulu ya pipi kanan, pipi kiri lah ya. Saudara, apa sih maksud daripada firman Tuhan yang ada cuma 1, 2, 3, 4, 5? Cuma 5 ayat, tapi bikin gempar, viral di mana-mana. Makanya orang kalau ambil ayat ini, apalagi yang cuma 39 ayatnya, ayat 39 itu bingung. Masakan jemaat diajar sampai
mau nampar atau mau diberikan pipi sebelahnya lagi, wah ini susah ini. Beralih tema yang lain. Kemarin tuh saya ngomong sama Ibu Honi, saya bilang begini, Bu, udah dicetak? Sudah. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau belum dicetak, saya mau ganti nih. Sekali lagi, ganti bukan saya nggak bisa nguraikan, tapi sebelum nyampe ke sini, saya mau kasih firman Tuhan yang lain dulu. Ya, nanti aja deh judulnya ya, tunggu tanggal mainnya. Nah saudara, ini yang saya bilang, ya sudah kalau memang sudah dicetak, masuk media, sudah kita teruskan. Ya, tapi saya berdoa berharap saudara bisa mengerti. Tadi ya ada pengumuman ya mengenai hari kemerdekaan ya. Tanggal berapa di sini hari kemerdekaannya? 16. Bukannya 4 Juli? Oh my God. Saudara ada di Indonesia apa di sini? Iya, memang kita tidak pernah lupakan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tempat kelahiran kita besar di sana, 17 Agustus, ya kan? Sebentar lagi. Jadi kita ini sekarang ada di tengah-tengah. Nah, yang menjadi perhatian di sini, saudara, Tuhan Yesus bicara 5 ayat ini sebetulnya bukan dirinci satu-satu itu, tapi ada tekanan, ada inti persoalan yang Tuhan tekankan di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Apa itu? Hak pribadi. Ini yang dibicarakan sampai sekarang. Kalau saudara melihat di televisi itu banyak sekali ya, kalau ditangkap polisi, waduh, mana SIM, apa namanya, bukan SIM, apa ID. Oh, nggak bisa katanya. Ya kemarin saya lihat di Indonesia ditangkap orang, coba buka dompetmu. Ah, jangan. Kenapa? Ini kan dompet saya pribadi. Betul. Nah, akhirnya dikasih tahu aturan atau undang-undang dari kepolisian bahwa polisi berhak untuk ngecek sampai ke uangnya. Baru tahu. Hati-hati, makanya sekarang ini banyak pemeriksaan di sana. Jadi ini orang dicurigai mau tawuran atau mau apa mabuk-mabukan, karena di dompetnya bukan hanya uang, tapi juga ada sabu-sabu kah atau ada apa, saya nggak tahu. Tapi kita lihat ya, orang tuh mempertahankan diri, defend, ada hak pribadi. Saya percaya saudara juga punya hak pribadi, bukan? Di Amerika apalagi, yang sangat menekankan mengenai privilege, mengenai hak pribadi, our rights dikatakan ya. Ada 2 hukum kalau saya mau bicara langsung konteks di Amerika ini ya. Pertama, the Declaration of Independence. Ya, the Declaration of Independence. Apa yang dikatakan di sana? Saya kutip. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Sama. That they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. That among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Terjemahannya, kami memandang kebenaran-kebenaran ini sebagai hal yang nyata dengan sendirinya, bahwa semua manusia, khususnya di Amerika Serikat ini atau North America ini, diciptakan setara. Setara. Mau itu hitam, mau itu putih, mau kuning kulitnya, apapun, setara. Punya hak sama, begitu. Nggak bisa dibeda-bedakan. Yang membedakan siapa? Kita pribadi yang suka membedakan. Itu ngadu. Nggak bisa ngomong orang Mexican, Madur. Nah itu aja udah sebetulnya ras, ya kan? Udah nggak bagus itu, ya kan? Dianggapnya golongan mereka itu maybe second class atau apa. Nah saudara, ini sudah jelas di orang yang tinggal di sini sampai melepas warga negara Indonesia menjadi warga negara Amerika Serikat harus mengerti hal ini. Kalau saudara mengakui hal ini, makanya saudara lulus kan?
mendapatkan citizenship. Saya bukan petugas imigrasi, tapi saya tahu betul inilah hak kita, ya, yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita. Dan dia katakan pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, dan bahwa di antara hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk menikmati freedom, kebebasan, dan upaya mengejar kebahagiaan. Nah ini, mengejar kebahagiaan. Itu baru satu. Saya buka lagi yang kedua. Yang kedua, the Constitution was rectified only after promises that first Congress would amend the Constitution to protect certain individual rights. Ini ada lagi tambahan untuk yang tadi, ya. Jadi ini dia bilang 10 of those amendments were rectified on March 1st, 1792 and are known as the Bill of Rights. Wah, lebih dalam lagi nih Bill of Rights. Jadi konstitusi tersebut diratifikasi atau divalidasi hanya setelah adanya janji bahwa Kongres pertama akan melakukan amandemen terhadap konstitusi guna melindungi hak-hak individu tertentu. Ya, 10 dari amendment tersebut divalidasi pada tanggal 1 Maret 1792 yang dikenal dengan Bill of Rights. Ya saya tahu saudara dan saya ngapain saya mesti perhatikan hal ini. Tapi biar kita catat dan tahu bahwa kita punya Bill of Rights. Kita punya hak-hak yang sama dengan yang lain, termasuk dengan kulit putih. Hak, ya, punya gitu loh. Dan dalam ayat 38 sampai 42 ini saudara dikatakan kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Apakah demikian yang harus kita lakukan? Yang saya tahu hal ini saya temukan di Papua, di Irian Jaya dulu. Ya, saya datang ke sana sebagai misionaris dan saya menolong mereka. Ada hukum mereka, hukum lokal. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apalagi nyawa ganti nyawa. Seperti itu masih berlaku sampai sekarang. Coba bayangkan saudara, sudah ada hak kebebasan, sudah ada hak yang sama, tetap saja mereka itu masih menggunakan hak pribadi masing-masing dengan ya gitu. Adilnya begitu dia bilang. Nyawa ya ganti nyawa. Makanya tidak heran ada peperangan suku satu sama lain. Dan saya ada di sana 9 tahun saya ngurusin mereka. Ya, saya tahu itu. Wah, chaos benar-benar. Nah, saudara bayangkan kalau tidak ada Bill of Rights, tidak ada di Independence yang ada di Amerika Serikat. Ini orang liar. Ya, liar. Seperti kejadian di subway di New York. Heboh, kita mah tenang-tenang. Orang Indonesia yang heboh. Waduh, orang Chinese dipukulin ya. Ingat nggak peristiwa itu? Di subway sama orang hitam begitu-gitu ngomongnya. Saya ditanya, diinterogasi, benar itu kejadian? Emang benar, itu kan memang beritanya di mana-mana begitu. Nah, orang yang melakukan itu kan orang innocent, orang yang nggak bersalah. Datang nggak tahu dia orang ngelihat berbeda dari sukunya dihajar habis di subway. Subway itu yang bukan makanan subway ya, bukan. Tapi subway itu apa? Yang itu loh, transportasi yang di bawah tanah. Itu New York banyak, di sini jarang. Ya mungkin nggak ada kali. Ada ya? Ada juga. Nah saudara, ini yang kita perlu perhatikan. Ayat 38 sampai 42 ini saudara, yang dijabarkan demikian itu dikutip dari 3 sumber. Kalau mau catat boleh, mungkin direkam. Keluaran 21 ayat 24, Imamat 24 ayat 20, dan Ulangan 19 ayat yang ke-21. Ini semua
adalah hukum Yahudi. Ini yang kita baca, hukum Yahudi, bukan hukum kerajaan Kristus, bukan. Hukum Yahudi, ya. Ini bagian dari khotbahnya. Nah, kalau kita lihat konteksnya ini, mulai dari pasal 5, ini khotbah di bukit. Tuhan Yesus lagi khotbah, khotbahnya panjang banget nih, saudara. Kalau lebih dari 1 jam udah geleang-geleang kan, lapar. Tapi Tuhan Yesus khotbahnya panjang banget nih, sampai menjabarkan, sampai pembalasan, mengasihi musuh dan sebagainya. Ini Tuhan Yesus mengutip 3 sumber itu dari perjanjian lama supaya diingatkan beda antara hukum Yahudi dengan hukum kerajaan Kristus. Kalau saudara merasa manusia biasa seperti orang-orang Irian itu, ya bebas, mau apa aja silakan sesukanya. Tetapi kita sudah tidak lagi belong to the world, nggak lagi milik dunia, tetapi kita sudah milik Kristus. Yang berlaku apa? Yang berlaku adalah hukum aturan di kerajaan Kristus. Karena saudara dan saya adalah warga kerajaan Kristus. Boleh aja saudara punya ID itu adalah United States of America, tapi yang kekalnya itu adalah warga surgawi. Jadi jangan kita warga surgawi tetapi kelakuan hidup melakukan hal-hal yang duniawi, itu bertentangan, sangat bertentangan. Nah saudara, ini yang saya katakan, kita ini masih hidup terus dalam kedagingan. Saudara-saudara ini masih hidup bertentangan antara roh dengan kedagingan. Kepengen dengar firman Tuhan, udah doa tadi, tapi apa daya? Apa saudara? Nah itu, saya nggak ngomong loh. Lemah tubuhnya, tadi kerja keras, ataupun dari semalam nggak tidur, capek, ngantuk gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, terusin. Saudara, di sini dikatakan kalau tak kala kita dipersalahkan oleh dunia atau orang-orang yang ada di sekitar kita, pasti kita menuntut hak kita, bukan? Tapi di dalam kerajaan Kristus, tak kala kita dipersalahkan, kita rela melepaskan hak-hak itu. Gak gampang ya. Orang boleh nyebut agamanya apa? Kristen. Perilakunya duniawi. Keluar dari sini lain lagi. Disalib sama mobil orang lain, wah itu jari pada main kayak orang daksa. Kenapa kau saya bisa tahu? Karena saya pernah dikasih tunjuk jarinya itu. Wah kurang ajar saya bilang. Tapi it's okay. Ya saya ingat pendeta. Apa kata orang? Oh itu kan pendeta David Laban. Kok jadi marah-marah gitu? Nah kan lucu, nggak ada role modelnya. Nah bukan soal pendetanya, saudara itu anak Tuhan bukan. Kalau saudara adalah anak-anak tebusan dari Kristus, haruslah berlaku hukum Kristus. Kau dipakai angkat tangan, haleluya, berkati. Tuhan berkati. God bless you. Sorry. Mampu mengatakan demikian, meredamkan amarah. Orang lain majung-jung enak ya pulang. Tapi kitanya ini bisa tekanannya darah. Bisa 150, bisa 200. Ngapain marah-marah, dibalas marah-marah lagi. Itu yang kita tidak terkendali. Kedagingan kita ini luar biasa kuat, yang lebih kuat dari roh yang ada di dalam kita. Saudara ini harus tahu. Dan Tuhan membangun satu kode hukum waktu itu yang dikenal dengan lex talionis. Lex talionis atau hukum retribusi. Hukum ganti rugi. Nah ini. Sebuah konsep ditemukan oleh hukum Hammurabi
ya, seorang raja Babilonia kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Konsep yang sama dilanjuti ke sistem hukum modern sekarang ini. Banyak yang ngontek, copy paste apa yang sudah menjadi hukum waktu itu 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Tit for tat, quid pro quo. Nah, kita nggak perlu inilah, saya cuma menyebutkan saja yang diterjemahkan something for something, something for something gitu. Nah, banyak dari kita yang sudah berimigran di Amerika ini, pola pikirnya berubah begitu ya. Soal apa itu? SUI, su mengesu udah biasa. Biar saudara seiman sendiri, gua su lu. Nah, itu. Apakah pantas saudara seiman melakukan seperti itu seperti orang duniawi? Nah, ini saya ada cerita. Bangun dong. Saya ada cerita. Anak saya relakan mobil satu-satunya, mobil kecil Corolla yang suka dipakai mamahnya, istri saya yang biasa datang, dan dibawa ke Texas. Kami ini, saya dan istri kaget mendengar berita anak saya tabrakan. Yang salah bukan dia belok begitu, tiba-tiba yang ini mungkin lampu kuning, hajar terus secepat mungkin. Dia baru belok, dihajar sama mobil itu, hancur saudara. Saya tuh langsung nangis saudara. Betapa saya sayang sama anak. Saya telepon, Mon, are you okay? Saya bukan nanyain, Mon, mobilnya okay? Tapi kan kalau orang kita suka gitu ya, suka nanya benda dulu, bukan nyawa. Are you okay, Raymond? Ya, Pi, okay, katanya. Ya, I'm okay. Siapa itu Mon yang nabrak kamu? Mau tahu tuh? Raymond turun aja, hancur mobil saya itu, so ringsek. Tapi dia selamat. Haleluya, puji Tuhan. Dia keluar dari mobil itu, dia datangin. Padahal dia agak sedikit kelayangan, belakangan saya tahu. Dia datangin ke orang yang nabrak dia. Ada di dalam mobil. Lalu saya, are you okay? Ya ampun Raymond, kenapa jadi nanya begitu? Mesti kamu lapor polisi. Kak, dilaporkan. Kenapa? Ini memang mungkin dianggap kebodohan, tapi dia bilang, enggak, kasihan dia, Pi. Saya sampai, aduh, saya ngajar Alkitab lama begini, sekarang nemuin anak sendiri bisa ngomong seperti itu, dia dipukul atau dihajar sedemikian rupa. Ngomongnya, are you okay, sir? Saudara bisa bayangkan, kalau saya mungkin saudara tenang begini, saya akan shoot dia habis-habisan. Ya kan? Karena dia nggak punya surat-surat, maklum aja. Nggak punya surat-surat, nabrak, udah melanggar lalu lintas. Tapi anak saya yang satu ini nggak kena itu pengaruh seperti itu. Ya saya bilang, ya udah, kalau memang demikian, gimana mobilnya? Udah ada yang ngatur, polisi. Belakangan hubungi polisi dan diatur, dia diganti gitu mobilnya. Puji Tuhan lah. Tapi yang paling penting nyawanya selamat. Nah saudara, ini satu hal yang praktis ya, yang saya mau kasih tahu saudara. Jadi kalau kita melihat hukum Yahudi ini ada dua tujuan. Ya, kenapa saya sampaikan firman Tuhan ini? Supaya saudara tahu latar belakang dari ayat-ayat ini. Dua tujuan untuk lex talionis atau law of retaliation. Kenapa ketemu istilah retaliation? Saudara ingat peristiwa 9/11? Yang ada di mana tuh? Di New York. Dua building kembar itu hancur kan, berapa ribu orang mati, lebih dari 3.000 orang mati bukan? Nah itu akhirnya itu
Bush, Presiden Bush waktu itu, yang junior itu menetapkan untuk, dia nggak sebut vengeance. Ingat ya, vengeance itu berbeda dengan istilah retaliation. Ya, kita ini, saya juga mau belajar terus ya, bahasa Inggris memang nggak mudah. Kalau vengeance itu lain, ya, itu cenderung pada balas dendam. Itu yang dikatakan mata ganti mata, apa? Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, dan sebagainya. Tapi ini enggak retaliation, artinya harus ganti rugi, tapi tetap aja pemikirannya masih pemikiran duniawi. Padahal Presiden Bush itu Kristen, apalagi bapaknya senior. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa ini ada maksud tujuan daripada hukum Yahudi ini. Ada dua. Yang pertama, mencegah hukuman berlebihan berdasarkan pembalasan pribadi. Nah, kan kenyataannya ada kan? Irak digempur habis-habisan. Siapa yang nyuruh menghabiskan Amerika? Oh, ini gegeduknya. Siapa itu? Saddam Hussein. Akhirnya kan digantung. Betul? Nah, itu aja. Tapi rakyatnya nggak bisa dipersalahkan. Ini yang namanya retaliation. Tapi kalau vengeance, semua dihabiskan. Saya nggak tahu yang Iran ini, ya kan? Iran ini udah berapa banyak orang mati ya dibombardir sama Amerika dan Israel. Yang kedua, mencegah kejahatan lebih lanjut. Mencegah kejahatan lebih lanjut. Saudara pernah atau suka nggak lihat film-film silat Tiongkok kuno? Masih suka. Dulu kan sukanya bacanya apa tuh? Kopinho. Ngomong-ngomong Kopinho, itu bukan orang Chinese Tiongkok loh, saudara. Orang Semarang kalau nggak salah. Betul. Coba selidikin aja. Orangnya sudah nggak ada. Tapi itu orang Indonesia, saudara. Yang ngarang buku itu, yang membuat orang-orang Indonesia, keturunan Chinese khususnya, senang baca itu. Termasuk papa saya. Udah habis satu seri, berapa seri? Ada 10, ada lagi seri yang baru, ada lagi seri yang baru. Begitu. Termasuk itu apa? Hah? Ya, balas dendam terus. Itu tuh pikiran orang sana begitu. Terus saja. Wah, kalau nggak dihabiskan, habiskan sampai ke cucu-cucu, sampai nggak ada. Nah, ini saudara, konsep ini dikatakan mencegah kejahatan lebih lanjut. Ya, kejahatan lebih lanjut. Ini akhirnya Ulangan 19 ayat 19 sampai 21 berkata, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau lenyapkan yang jahat dari tengah-tengahmu. Janganlah engkau memandang dengan belas kasihan, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Tapi ingat saudara, ini memang ditulis dalam firman Tuhan, tapi bukan maksud Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Hati-hati ya. Kita kalau yang suka baca Alkitab, jangan salah tafsir. Makanya sang pendeta itulah yang harus bertanggung jawab menjelaskannya. Makanya dia harus sekolah. Kalau pendeta nggak punya latar belakang teologi, waduh parah. Tafsiran bisa kemana-mana, umat bisa tersesat. Begitu. Nah, Pak David Hartono tuh educated people, teman saya itu. Ya, saya pernah ditawarin, David, ini senior pastor saya, you mau pegang tuh yang di daerah Wangon. Gimana? Itu yang you tiap bulan pergi. Oh, itu daerah yang penuh dengan white magic, black magic, dan segala macam. Ya betul, kamu mau aja jadi pendeta di sana? Bukan saya nggak mau, saya masih kurang pengetahuan pendidikan saya secara teologis, jadi saya mau belajar. Jadi saya belajar. Nah gitu. Memang nggak gampang, siapa yang mau biayain belajar sekolah teologi? Kalau orang sudah menyerahkan hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus bertanggung jawab.
semuanya. Dan saya bergumul berat untuk bisa studi di sana. Perongkosan. Hanya 2 saja yang membuat saya terhibur. 2. Yang pertama, semua dulu nggak ada telepon, cellphone nggak ada. Yang ada cuma telegram. Bisa berita duka cita, bisa juga surat cinta. Betul itu. Jadi saya tuh 2 itu telegram. Oh, yang pertama adalah dulu nih sebelum tahun 81. Oh, saya dapat donasi uang. Waduh, seneng deh, bisa hidup sebulan lagi. Seperti, aduh saudara, kalau jadi student itu di teologi, aduh, nggak ada yang minat dukung. Jadi saya harus berdoa banyak, berlutut banyak, doa terus supaya ada dukungan, supaya saya bisa selesai. Tapi kalau sudah selesai, nanti jemaat yang menikmatinya di dalam pengajaran-pengajaran seperti itu. Berat memang. Sampai saya studi di Biola University juga. Dari mana uangnya? Saudara ada yang tahu nggak? Berapa dolar itu? 1 unit, 1 SKS. Ada yang tahu di sini? Biola University. Ini baru BTH loh ya. Apalagi sampai doktor. Nah, saya kemarin kan ambil doktornya. 1 unit sekarang udah hampir mencapai 1.000 US dollar. Kalau saya masih megang F1, artinya student internasional, saya harus 9 unit minimum. Berapa? 9.000 minimal. Itu cuma ongkos tuition. Belum books, belum yang lain-lain. Gak murah sekolah teologi. Sangat tidak murah. Ya, makanya nanti di tanggal berapa? 18 saya harus pergi ke Indonesia karena saya dapat surat ya minta dukungan dan sebagainya. Padahal saya siapa? Jemaat juga saya nggak megang, ya kan? Saya cuma ngajar saja, ya karena istri dan kemudian saya harus lepas pengembalaan saya. Mereka tertatih-tatih menangis, berdoa, tolong pastor, kalau bisa dukung saya punya kuliah. Ya, minimal doa saya bilang begitu. Ya gimana nantilah ya. Makanya saya kesana tuh bukan enak-enakan gitu. Udah umur 70 mah nggak bisa enak-enakan, saudara. Ya, untuk mengingat bagaimana generasi selanjutnya ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar gitu. Nah, saudara, sampai di mana kok ngomong ke situ? Nah, saudara, ini yang saya katakan, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk balas dendam. Eye for an eye, ya, cheek for the cheek, dan sebagainya. Tapi kita rela melepaskan hak itu, hak dendam kita itu, hak kemarahan kita itu. Ya, jadi harus sabar. Sabar bukan hanya belajar dari orang Jawa. Karena ada istilahnya, sabar lan mantap. Betul. Itu orang Jawa. Saya bukan orang Jawa, tapi saya belajar dari Jawa Tengah seperti itu. Makanya kalau orang sana tuh kalau keinjek, saya waktu itu naik sepeda. Aduh, lama tuh aduhnya saudara. Ini kaki udah bengkak. Saya udah bilang ya, maaf, saya bilang orang Jakarta main langsung aja, maaf udah. Saudara, ada 4 hak yang setiap murid Tuhan harus berani memilih untuk melepaskannya. Ya, saya udah jabarkan tadi dari awal ayat 38, dan yang pertama adalah hak untuk harga diri. Nah, ini paling pesohor. Orang boleh ngata-ngatain, tapi jangan menyentuh harga diri seseorang. Ya kan? Nah, reaksi pertama bila ditampar pipi seseorang, pastilah berhubungan dengan harga dirinya. Bayangin saudara, saya waktu remaja itu ditampar dengan tangan yang berbau ayam. Ntar ada ayam nggak? Ada itu? Nggak apa-apa itu mah. Ini tampar berbau gitu ya saudara. Di depan umum.
Orang-orang pada ngeliatin saya, malu saya ditampar gitu sama emak-emak. Ya kalau sama yang sejajar mungkin berkelahi udah, tapi ini sama emak, aduh dilawan juga malu, gimana ini udah. Jadi ya malu lah. Harga diri saya di mana ini, orang-orang pada ngeliatin aja. Nah, saudara yang kasih, ini yang kita perlu perhatikan. Karena dunia membenci pengikut-pengikut Kristus. Kenapa sampai demikian? Yohanes 15 ayat 19 katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, ya kan? Tetapi karena kamu bukan dari dunia lagi, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah jangan heran dunia membenci kamu. Ya, membenci kamu. Singkatnya, sebagai murid Kristus, Tuhan memanggil kita untuk berani menyerahkan hak, menolak untuk membalas. Menolak untuk membalas. Yang kedua, saudara, hak untuk mempertahankan diri. Ya, mempertahankan diri. Ayat 40. Kepada orang yang hendak mengadukan kau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ini menarik nih, saudara. Kepada orang yang hendak mengadukan itu ngesu, kalau bahasa Inggrisnya. Nggak hanya ngadu gitu, tapi ngesu. Ada orang yang mengesuk kamu, ya, karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Yang pertama, bajumu berbeda dengan jubahmu. Kalau di dalam bahasa aslinya itu undergarments, itu yang pertama bajumu. Undergarments, jadi pakaian dalam. Tapi kalau yang kedua diterjemahkannya lagi itu jubahmu itu lain, cloak. Jadi jubah luar, pakaian luar. Itu yang seringkali lebih mahal dari yang di dalam. Nah, saudara, jadi Tuhan tuh ajarkan, ya, bahwa materi itu tidak akan bersifat lama. Pasti satu kali akan usang dan engkau akan merasakan, saya mau ganti. Tiap tahun mungkin bisa diganti. Ya, ini malu saya ngomongnya. Dasi saya ini udah 5 tahun, tapi masih pakai terus. Yang penting saya menghormati saudara, bukan? Kalau saya pakai jas, bukan sok-sokan, orang Jakarta bilang, tapi saya mau menghormati saudara. Ya, silakan aja kalau undang pendeta yang lain gak mau pakai jas, itu urusannya dia. Tapi kalau saya pakai jas ini, menghormati jemaat Tuhan. Ya. Nah, ini saudara, hak untuk mempertahankan diri. Jadi implikasinya di sini ada, bila orang itu diadukan untuk alasan yang sah, karena orang tersebut tidak memiliki aset yang lain untuk membayar hutangnya, sampai ia harus serahkan bajunya, tunik atau undergarment yang sama dengan seluruh jubahnya. Kebanyakan adalah di mana kita mengungkapkan to give the shirt off one's back, jadi rela, saudara, untuk memberikan segalanya demi orang lain. Saudara, kira-kira pikirannya sampai sejauh mana terhadap pakaian yang saudara pakai sekarang ini? Saudara menganggap, wah ini paling mahal nih, belinya juga di Macy, atau belinya di mana, begitu ya, atau di Beverly Hills. Nah, saudara, apakah itu yang menjadi kebanggaanmu? Sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, tidak lagi menempatkan segala yang kita pakai ini menjadi nomor satu kebutuhan dalam hidup kita. Ya, orang yang bukan Kristen aja bisa kasih contoh. Saya dulu kerja di Bank Sentral Asia. Ya. Bos saya itu almarhum Lim Xiaoliong. Ada yang kenal? Nah, Lim Xiaoliong. Oh, nggak tahu. Oh, namanya aja. Memang terkenal dia. Itu sama Presiden Soeharto itu dekatnya bukan main, manggil juga Mbah. Pak Soeharto tuh manggil dia Mbah. Tidur di bawah balai-balai, ya, sampai dia menjadi konglomerat, kaya raya luar biasa. Segala macam usaha ada dia. Dikuburnya juga bukan di Indonesia, di Singapura, yang sulit cari tanah untuk kuburan.
Dia di situ. Wah, gempar di mana-mana. Lim Siu Leong meninggal. Nah, saudara, tiap kali datang ke Bank BCA di Bandung, di Jalan Asia Afrika, saya kan kerja di situ. Ada manajernya kan, general manajernya. Saya bilang, mana dia yang namanya Pak Lim Siu Leong? Saya lihatin, itu tentara udah masuk duluan, mencurigai setiap orang yang kerja. Saya bilang, ya, saya kerja di sini aja udah susah payah, apa yang dicurigai? Tapi ini tentara semua mereksa kita. Baru itu, saya tunggu-tunggu, mana dia itu ya, Lim Siu Leongnya. Datang, kepalanya rada botak, datang. Saudara tahu pakaiannya? Celana pendek, kaos singlet. Saya bilang, hah? Konglomerat seperti ini? Beda penampilannya, saudara. Jadi sederhana saja, iya kan? Dia nggak mau tonjolkan di sini emas 74 kilo seperti yang kemarin heboh. Iya kan? Enggak, biasa saja. Tapi orang tahu siapa dia. Nah, saudara, kalau saudara mau berarti bagi orang lain, tidak perlu kita hidup bermewah-mewah. Maaf ya, kalau ini saya ngomong begini, kalau yang sudah biasa hidup mewah, pakaian glamor dan sebagainya, silakan, itu hak saudara. Tapi saya mau katakan, ya, demi ya menjaga nama Tuhan, biarlah kita hidup sederhana, jadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, disinilah di dalam Ulangan pasal 22 ayat 26 sampai yang ke 27. Kalau memang saudara sudah banyak pakaian dan masih baik, kenapa enggak dimasukin ke box tuh? Saya setiap kali kalau mau ganti baju, udah. Dulu kan saya agak gemuk ya, jadi bajunya pada kelonggaran. Jadi saya kumpulkan, saya masukkan aja ke box yang thrifty atau yang lain-lain itu loh. Masukin. Menolong orang lain, masih baik, nggak ada yang robek, nggak ada yang usang, tapi saya kasihkan begitu. Maksud saya ngerti ya. Jadi saudara, cobalah mulai dari sekarang, kan ada tuh basar atau apa yang mau di give away, coba berikan kepada yang membutuhkan ya. Nah, saudara, yang ketiga, hak untuk penentuan nasib atau keinginan sendiri. Ayat 41, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mile, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mile. Nah, pemerintah Romawi waktu itu di mana berkuasa telah mengadopsi ide orang Persia ini dan mengembangkannya dalam satu sistem di mana seorang serdadu Roma harus dapat mewajibkan seorang itu membawa bebannya. Siapapun yang tinggal di kerajaan Roma harus bisa melakukan hal itu, membawa beban orang lain, termasuk Yesus Kristus. Dia nggak bisa bawa terus sampai Golgota. Akhirnya prajurit Roma itu menyuruh siapa? Ada yang ingat? Simon Kireni. Kamu sini, bawa ini salib. Dia yang bawa, neruskan, nggak jauh, mungkin kurang dari 1 mile ke Bukit Golgota. Itu kejadiannya, saudara. Itu dipraktekkan oleh tentara Romawi. Jadi sekali lagi, jadi bukan hanya teman, tapi bisa saja orang yang suka membenci kita minta membawakan sesuatu yang digunakan, meskipun bertentangan dengan hati kita. Ya, saudara, nggak perlu kalau ada orang yang benci dijauhi, jangan, saudara. Pendeta itu suka sekali dibenci, ya, apalagi menegur. Padahal saya nggak pernah ngikutin hidupnya. Nah, sekarang, aduh, katanya, kalau dia nggak keluar, saya yang keluar. Loh, kenapa jadi begitu? Saya bilang, saya nggak tahu menau soal hidup dia. Ternyata saya pernah nyinggung persoalan ini nih. Saya harap nggak ada di sini. Ntar ada yang tersinggung lagi. Persoalannya, aduh, kau di gereja mah mulus, rapi, manis. Kalau nyanyi, angkat tangan. Lagu-lagu yang tadi tuh, dansa dia. Di luar sana, judi dia terus. Kalau nggak ke Las Vegas,
tempat yang lain. Di sini kan banyak ya, banyak. Mau kasih tahu? Nggak usah. Nanti jadi kepengen gitu kan. Jadi kita lihat saudara yang kasih bahwa ya pendeta itu tugasnya seperti itu, dan terkadang Roh Kudus bicara sebut ini, sampaikan. Bukan berarti dia benci sama saudara, tapi ditegur harusnya apa? Berterima kasih karena sudah diingatkan. Tapi ini malah marah, aneh. Saya bilang, nah terserahlah. Nah ini saudara, jadi kita lihat ya, jadi kita perlu jangan maunya, inginnya ini. Kan ada satu istilah tuh ya, yang kita butuhkan bukan apa tuh? Ada lupa satu ungkapan. Bukan apa namanya? Bukan, aduh saya lupa ungkapan itu ya. Tapi yang intinya adalah, tapi yang kita butuhkan gitu. Bukan sebagai complementary atau sebagai tambahan, tapi yang kita butuhkan apa ini dalam hidup kita ini. Yang terakhir, yang keempat, hak untuk pemuasan diri. Itu ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam darimu. Ini hukum Yahudi. Saudara pernah nggak ada orang yang datang ke saudara mau minjam uang? Nggak usah ditunjuk ya, nggak usah nunjuk. Nanti banyak orang datang ke saudara. Iya. Nah, ada yang datang ke saya, pendeta. Nggak tahu pikirannya dari mana, mungkin pendeta sih banyak uang. Jangan samakan saya sebagai pendeta dengan pendeta si A, saya nggak usah sebutkan, yang hidupnya glamor, mewah, mobilnya juga mobil Jaguar dan yang lain-lain. Maaf ya, saya bukan tipe atau lifestyle-nya seperti itu, maaf. Saya cuma bergantung penuh pada Tuhan, makanya hidupnya pas-pasan. Ya, lagi butuh, pas ada berkat, selalu pas. Ini nih mau ke Indonesia, nanti saya percaya sama Tuhan. Tuhan, saya butuh ini Tuhan untuk mengadakan di sana acara ulang tahun saya. Saya nggak tahu dari mana, tapi saya percaya Tuhan akan berikan itu pas pada waktunya. Ya, nah saudara, ini pemuasan diri. Ya, waktu itu ada seorang minta sama saya perlu uang nih 50 nih di Indonesia, untungnya di Indonesia. Saya perlu uang. Kenapa? Ya sangat mendesak. 50 juta. Hah? Saya kaget saudara, disebutkan angka itu. Saya bilang, tabungan saya aja nggak ada segitu. Ya kalau sekarang di sini dibagi 18.000 mungkin kurang kali ya. Tapi saya nggak ada, saya bilang. Tapi karena dia minta untuk kebutuhannya dia, dah saya berikan ini. Saya kasih apa yang saya mampu berikan. Tapi jangan pernah sebut itu loan atau pinjaman. Saya nggak mau. Saya nggak mau terikat. Oke? Ini saya berikan. Dia mau terima. Sudah. Saya enak tidur, nyenyak. Nggak mikirin soal pinjaman. Nggak mau saya. Udah pusing, kredit aja udah pusing. Apalagi minjamin ke orang lain. Tambah pusing, saudara. Nah, jadi sekali lagi, hal ini bukan Tuhan inginkan, tapi bila kita merasa ingin menolong, cobalah kita berikan langsung. Tidak apa yang kita mampu berikan. Dulu saya pernah harus kerja di minuman air minum, Glasir. Dulu sekali, waktu pertama kali datang, bawa anak, sekolah juga. Tapi gimana ini bisa berkelangsungan hidup? Akhirnya saya terlibat sebagai teknisi air, padahal nggak punya sertifikat untuk itu. Jadi saya jalanin pakai truk dari satu kota sampai Los Angeles, itu ada pasar kuno di situ. Saya masuk ke dalam.
Waduh, saya bilang kaget. Di situ tuh banyak orang-orang yang homeless dan sebagainya. Saya didatangi. Ya saya kan lagi periksa air, mesinnya ada yang bocor. Sir, give me money. Money. I don't have it. Saya bilang. Come on, money. Terus saya tanya, oke, karena dia ngajak ngomong, saya tanya, itu money buat apa? Saya ada air minum nih, berlimpah, mau nggak? Saya kasih nih sekarang, mau berapa galon? Saya bilang begitu, kan kesian kalau homeless itu belum dapat air minum, mau dikasih gitu? No, I need beer. What? Beer? No. That's harmful for your health, okay? No. I need minuman keras semua disebut-sebut. I don't need water. Well, okay. I don't have money. Nah, saudara, kalau mau water saya berikan. Jadi seperti itu, saudara, bahwa kita perlu memberikan sesuatu yang kita mampu berikan. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Seperti itu, ya. Nah, saudara, ini yang saya mau katakan, ya. Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do it. Jadi jangan ditahan. Kalau memang kita bisa memberikan, berikanlah dengan hati yang tulus dan penuh sukacita dan bersyukur. Amsal 3 ayat 27 berkata seperti ini, saudara. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayat berikutnya Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Jadi memang butuh ya, kita perlu tolong. Ya, perlu tolong. Jadi untuk melepaskan hak-hak ini ada 4 ya tadi. Bukanlah sesuatu yang mudah. Tadi udah dianggukkan kepala. Iya memang gak mudah. Ya, tidak mudah untuk meresponi secara natural, secara umum. Ini harus diresponi kalau saudara benar di dalam Tuhan dan sudah lahir baru secara supranatural. Karena roh Tuhan itulah yang bicara sama saudara. Beri. Don't worry. You will be blessed abundantly. Jadi kalau kita sudah ada hati untuk memberi, berilah. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberi engkau. Bukan sebesar itu, tetapi bahkan berlimpah-limpah. Itu sudah saya alami, saudara. Sudah saya alami. Yang gak pernah saya expect, yang tidak pernah saya harap, ternyata datang. Tiba-tiba. Oh haleluya, puji Tuhan. Tuhan tuh baik sekali. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Sebagai warga surgawi, terus jalankan hidupmu, tanggung jawabmu sebagai warga surgawi, supaya engkau terus terang dan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Jangan lupa ya, jangan lakukan yang tadi saya bilang. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Nggak ada itu, saudara. Ya nggak ada orang yang memang itu hukum Yahudi dulu. Ya, itu haknya karena dia bersalah. Tapi kita bukan lagi seperti itu. Lebih daripada itu, kita berani menyerahkan hak kita, melepaskan hak kita untuk tidak balas dendam. Oke, Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami cintai, terima kasih satu kebenaran lagi kami boleh belajar dari firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan bila kami salah mengerti selama ini ataupun tidak pernah kami mendengar hal ini. Berkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali siapapun. Engkau tahu pergumulan mereka di dalam hidup mereka sehari-hari. Limpahkanlah berkat-berkat-Mu yang dari surga. Kalau itu menjadi pergumulan status, Tuhan buka jalan. Kalau itu bergumul tentang ekonomi, bukalah jalan Tuhan agar mereka diberkati dengan limpah. Tuhan berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Tercurah kiranya berkat-berkat-Mu jasmani, terlebih rohani.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur semua ini. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara, saya serahkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang membawa kami berkumpul pada hari ini. Tuhan, melalui firman-Mu, ajar kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi belajar mengampuni, mengasihi dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hati seperti Kristus, terutama ketika kami disakiti atau diperlakukan tidak adil. Kami membawa doa untuk Jairin dan Leani. Berikan kesembuhan yang sempurna, pulihkan tubuhnya, dan berikan kekuatan serta damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk Pak Emil dan Sansan, jamaah, dan pelihara kesehatan mereka. Beri kekuatan dan kesehatan dan perlindungan daripada-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun Pastor David. Tuhan, kiranya berikan beliau dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan hikmat dan melayani Tuhan. Lindungi perjalanannya bersama istri ke Indonesia, dan perjalanan di sana berkat bagi banyak orang, dan berikan kekuatan serta penghiburan melalui pelayanan dari firman Tuhan. Kiranya penyertaan dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai pada David dan keluarga. Tuhan, kami juga membawa seluruh jemaat Maranatha beserta pergumulan mereka. Engkau tahu satu persatu. Kau mengenal beliau, kebutuhan mereka. Berikan jalan keluar, penghiburan dan kekuatan, pengharapan. Satukan kami dalam kasih dan ajar kami untuk saling mengampuni dan melayani. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengurus izin tinggal di Amerika. Kiranya Tuhan membuka jalan, memberikan kelancaran dalam setiap proses, dan memberikan ketenangan serta hikmat di dalam menantikan hasilnya. Bapa, biarlah kasih Kristus menguasai hati kami, sehingga ketika kami disakiti, kami memilih untuk mengampuni. Ketika kami kecewa, kami memilih untuk mengasihi. Dan ketika kami memilih kesempatan untuk membalas, kami memilih untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dengar doa seluruh kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat menghitung berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima, sehingga kami dapat mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Kuduskan dan layakan persembahan kami ini, sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih telah bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Dan kita ada teman baru hari ini. Siapa boleh tanya? Boleh tahu namanya? Bapak? Yohanes. Yohanes. Oke. Nice to meet you. Dan Ibu Rini ya. Ya. Gitu. Dan tinggal di mana? Oh, dekatnya Reseda. Reseda. Oh ya, sama. Oh, Chatsworth. Oh ya. Jadi ini banyak grup Chatsworth. Banyak grup dari Reseda ya. Jadi minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Musiko Ponirin bertepatan dengan hari tadi 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, dan judul khotbahnya kalau nggak salah kemerdekaan untuk melayani. Kemudian seperti biasa hari Rabu ada persekutuan di Reseda, boleh datang. Dan jadi di Reseda kita makan dulu jam 6.45, lalu acaranya sendiri mulainya jam 8 malam. Minggu ini bersama dengan Pastor Emily Seng, judulnya membahas mengenai hikmat dari Ayub. Jawabnya Ayub. Melanjutkan yang kapan hari, ini bagian yang kedua. Dan minggu depan kita juga akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ada acara lomba tarik tambang sama lompat karung. Enggak, kita cuma karena ruangannya kecil cuma makan kerupuk. Beneran makan kerupuk di sini. Oke, capek. Iya, dan ada berhadiah gitu. Dan juga boleh memakai baju merah putih atau baju budaya apa? Baju daerah ya. Jadi baju daerah yang paling ajaib, yang paling hebat dapat penghargaan, bukan hadiah. Enggak beneran. Ya, jadi itu. Lalu acara ke Yellowstone tetap berjalan, dan kemungkinan kita 2 mobil, yang satu van, yang satu itu mobil 7 orang. Ada tambahan. Kalau yang mau ikut hari ini terakhir daftar. Haleluya, banyak sekali kegiatan Maranatha ya, luar biasa. Tuhan mau menyertai, memberkati kita semuanya. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari saudara, silakan kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari ini, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan
menjemput kami gereja-Mu. Berkati setiap kami dalam kesetiaan kami ya Tuhan, terus sampai Maranatha. Tuhan, biar Tuhan terus proses kami ke arah kedewasaan rohani. Sekali lagi ya Bapa, kami selalu terbuka hati kami untuk Tuhan koreksi dalam hidup kami ini. Tuhan berkati setiap pergumulan kami masing-masing, baik yang masih studi, baik yang dalam pekerjaan, baik dalam kesehatan, ya Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang mengangkat sakit penyakit, Tuhanlah yang memberikan keberhasilan karir di dalam hidup kami masing-masing untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, saudara-saudaraku yang kasih, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, di mana Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita gerejanya. Semua yang beriman, mari kita sambut dengan amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih Pak. Silakan bersaat teduh.